Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami tidak akan menerangkan Mauludan, tapi mungkin nanti akan menyinggung masalah Mauludan. Ya. Yang kami terangkan adalah seputar Zionisme. Ya. Jadi ini pengajian ya secara umum gitu ya. Jadi menurut para ahli, Yahudi itu memiliki 3 pengertian ya, untuk konteks sekarang ya. Yahudi dalam pengertian agama ya. Ada orang yang beragama Yahudi misalnya begitu ya. Ini Yahudi dalam pengertian agama. Ini kabarnya yang seperti ini ada di Indonesia. Di Surabaya itu ada sinagog, tempat ya orang Yahudi menyelenggarakan ya ibadahnya lah gitu. Di Jalan Kayon nomor 12 Surabaya. Kurang lebih 10 atau 15 tahun yang lalu itu pesertanya ada 2000 orang ya. Katanya yang membawa Yahudi ke Indonesia itu seorang Arab dari Irak. Coba bingung sudah ini. Yang bawa Yahudi malah orang Arab dari Irak. Kabarnya begitu ya. Nah ini Yahudi dalam pengertian agama ya. Nah ini ada juga seperti ini, jelas ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Yahudi dalam pengertian keturunan ya. Sebab mengapa orang Yahudi disebut Yahudi, itu ada satu pendapat yang mengatakan kata Yahudi itu diambil dari nama salah satu dari putra Nabi Yakub, Yahuda gitu ya. Maka keturunan dari situ disebut dengan Yahudi. Salah satu pendapat. Ada juga pendapat yang mengatakan Yahudi itu diambil dari ucapan Nabi Musa yang mengatakan inna hudna ilaika. Ya. Kami kembali kepada engkau wahai Allah. Nah dari kata-kata hudna itulah kemudian timbul kata Yahudi itu ya. Jadi Yahudi dalam pengertian kedua adalah Yahudi dalam pengertian keturunan dari seorang yang bernama Yahuda. Nah ini mungkin di Indonesia tidak ada. Yaitulah dalam skala yang mungkin lebih besar yang sering disebut dengan Bani Israel gitu. Ya, itu. Ya, jadi orang Nasrani disebut Nasrani misalnya itu terambil dari kata Nasirah ya. Kalau dalam tulisan Latin disebut dengan Nazaret gitu ya. Nasirah, nama kota di kawasan Palestina juga, Nazaret. Nah, orang yang berasal dari kota Nasirah disebut dengan Nasiri ya. Nah, kemudian dari situlah kata itu muncul menjadi Nasrani ya. Seperti kita orang Muslim ya disebut Muslim ya. Karena orang Muslim itu secara kebahasaan artinya orang yang menyerahkan
diri secara totalitas kepada Allah. Muslim itu ya. Makanya Muslim itu ya mesti pasrah kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu yang dikerjakan. Itu pengertian dari kata-kata Muslim. Makanya kalau ada Muslim yang bebas misalnya, nah itu bukan Muslim lagi udah itu. Kalau bebas sudah nggak Muslim. Nah, termasuk Yahudi dalam pengertian keturunan, ya. Tadi yang pertama agama ada pada masa Nabi dan sekarang juga ada. Yang kedua keturunan. Ini adalah salah satunya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sofiyah, ya. Jadi salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah keturunan Yahudi. Ya. Dan tadinya juga beragama Yahudi. Tapi setelah ya menikah atau masuk Islam dan menjadi istri Rasulullah, ya sudah bukan Yahudi lagi. Ya. Sudah menjadi ibunda orang-orang mukmin. Ya. Ummul Mukminin Safiyah binti Khuyaiyin radhiyallahu anha, ya. Harus kenal Bu ya. Ibu kita soalnya ini ya. Ya. Nanti kenalnya cuma dengan kadal saja itu ya. Iya kan. Ibu-ibu kita itu harus kenal, masa ibu kita enggak kenal. Yang keturunan Yahudi, ya, namanya Safiyah binti Huyaiyin, ya. Bapaknya bernama Huyai bin Akhtab, ya. Huyai. Jadi Safiyah binti Huyai atau Huyaiyin, bapaknya bernamanya Huyai bin Akhtab, itu berarti mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mertua Nabi ini seorang keturunan Yahudi juga dan tokoh Yahudi dari Bani Quraidah, dari ya kota Bani Quraidah. Namanya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab. Ya. Huyai bin Akhtab meninggal tetap beragama Yahudi. Ya. Jadi enggak menjadi Muslim. Beda dengan putrinya yang bernama Safiyah, itu menjadi muslimah. Kabarnya itu Safiyah itu Bu ya, itu istri Rasulullah yang paling cantik ya. Iya. Pokoknya cantiknya ulang-ulangan lah itu. Iya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu nggak ada yang kurang itu. Ya. Sampai kalau berjalan itu bayangannya juga cantik gitu. Bahaya kan itu. Dulu ada gubernur Jawa Barat promosi gitu, biar orang banyak datang ke Jawa Barat, ke Bandung. Promosinya gimana? Kalau Anda datang ke Bandung, Anda lihat perempuan di Bandung 10, itu yang cantik 7 orang. Ya kan? Promosi gitu kan. Ada lagi negara promosi lagi.
Kalau datang Anda ke negara saya, ada 10 wanita yang cantik 20. Bingung. Bagaimana Pak, kok 20? Lah bayangannya ikut cantik. Gitu. Ya. Jadi kalau dia berjalan di tepi kolam, itu bayangannya ikut cantik itu. Ya kan 20 akhirnya itu. Nah, Yahudi dalam dua pengertian ini itu eksis sampai sekarang. Ya. Ya, sampai sekarang. Ada Yahudi dalam pengertian agama, sehingga ada orang Indonesia misalnya keturunan ya pegunungan Tengger ya gitu. Jadi Yahudi misalnya begitu. Keturunan Gunung Kidul. Nah, tapi ada Yahudi memang keturunan dari Yahuda tadi. Ya. Nah, ini mungkin di Indonesia nggak ada, tapi di Timur Tengah ada. Itu yang Bani Israel seperti itu. Nah, sejak akhir abad ke-19, ya, karena orang Yahudi itu terpencar-pencar di dunia, kemudian mereka banyak dibunuh. Terakhir, ya, pembunuhan-pembunuhan seperti itu, akhirnya mereka berkumpul di salah satu kota di Swiss pada tahun 1889, akhir abad ke-19. Mereka sepakat untuk mendirikan negara. Nah, tadinya macam-macam pilihan negara itu mana. Ya, ada yang berkata Argentina, ada yang Palestina, ya. Akhirnya disepakati negara yang diceritakan itu nanti negara itu namanya Israel Raya, Great Israel. Tempatnya di mana, lokasinya di mana? Adalah di bumi Palestina. Ya, itu pada tahun 1889, akhir abad yang lalu. Dengan wilayah membentang dari barat sampai di Mesir, wilayahnya itu, ke timur sampai di Irak, ke utara sampai di Turki, dan ke selatan sampai di Madinah Munawwarah. Nah, itu keputusan mereka seperti itu. Bahkan sebagian ada yang mengatakan bukan hanya sampai di Madinah, tapi juga sampai di Makkah. Itu alasannya apa? Menurut mereka karena dulu nenek moyang kami, siapa? Nabi Ibrahim itu pernah tinggal di Makkah. Itu. Ini program mereka, ya, untuk mendirikan negara yang namanya Israel Raya. Nah, program itu atau keputusan itu, ya, menjadi dokumen penting bagi kaum Yahudi waktu itu, dan sejak itulah mereka punya gerakan namanya gerakan Zionisme. Zion itu diambil dari nama gunung di Palestina, Gunung Zion. Kalau bahasa Arab ini namanya Sohyun. Nah, jadi kira-kira ada orang mau mendirikan negara di seputar Bogor gitu kan. Ya, makanya untuk mengingatkan gerakan itu disebut gerakan Salakisme. Gitu ya. Karena dikaitkan dengan nama Gunung Salak. Ya. Tahu-tahu ada orang salah paham, Salakisme itu penjual salak.
Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, sejak saat itu ada yang namanya Zionisme, dan ini adalah gerakan politik. Nah, maka sejak saat itu pengertian Yahudi menjadi tiga. Ada Yahudi dalam pengertian keturunan atau agama yang pertama, yang kedua keturunan, dan yang ketiga adalah gerakan politik. Nah, yang ketiga ini kadang-kadang orangnya tidak beragama Yahudi dan bukan keturunan dari Yahudi, tapi mengikuti gerakan politik Yahudi, masuk wilayah Zionisme. Ya, Zionis. Ya. Jadi kata-kata Zionis terambil dari kata-kata Zion, nama sebuah gunung. Dalam istilah Arab itu tidak ada perbedaan antara bukit dengan gunung gitu ya. Pokoknya semuanya yang menonjol di bumi namanya gunung gitu ya. Iya. Makanya di Mekah itu ada Jabal Nur gitu. Jabal Abi Kubais, Jabal Thur. Itu kalau dibanding dengan Gunung Salak, Pangrango, gedean Pangrango itu. Nah, makanya nggak ada istilah bukit, itu nggak ada. Iya. Bukit itu tahu Bu? Bukit, ada bukit sini. Ya, istrinya Pak Kit itu loh. Ada Pak Kit, ada Bukit Kit Manto. Jadi sebelum akhir abad pertama, abad ke-19, itu banyak ulama-ulama yang disebut dengan istilah As-Sohyuni. Nah ini. Maka kalau kita nggak tahu sejarah, dianggapnya As-Sohyuni itu adalah orang Yahudi, yang politiknya Yahudi. Enggak. Sebelum muncul lahir istilah Sohyuniyah atau Zionisme, As-Sohyuni itu adalah orang yang berasal dari kaki-kaki gunung Sohyun begitu. Makanya itu banyak ulama-ulama As-Sohyuni. Ini kalau penerjemah enggak jeli itu As-Sohyuni, Abdurrahman bin Umar Al-Sohyuni, dianggap Zionisme, bukan. Makanya harus tahu sekali. Zionisme itu muncul tahun 1889. Nah, cita-citanya mendirikan negara Israel Raya. Wilayahnya membentang dari timur Irak sampai Mesir, dari Turki sampai Madinah atau sampai Mekah. Nah, agar orang-orang non-Yahudi, khususnya umat Islam, tidak peduli dengan program itu, mereka punya strategi. Nah, strategi ini mereka tulis dalam sebuah hasil keputusan Kongres Yahudi yang bernama, atau yang dikumpulkan dalam sebuah keputusan yang bernama Protokol Zionisme. Nah, ini ya. Protokol Zionisme. Isinya apa? Isinya adalah kiat-kiat strategi, ya. Kalau bahasa sekarang itu ya program aksi, nah gitu ya. Ya, program apa yang harus dikerjakan oleh Zionisme, ya, untuk mewujudkan cita-cita mereka mendirikan negara Israel Raya. Nah, itu terdiri dari poin-poin, ya. Ya, kemudian itu bocor. Akhirnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, tadinya bahasa Yahudi. Dari bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Protokol Zionisme itu. Nah, bagaimana kiat-kiat itu? Banyak sekali. Ya. Kalau kita membaca, ya, protokol Zionisme
itu baru sadar, oh pantesan dunia ini sekarang begini. Nah gitu. Sudah dirancang lebih dari 1 abad yang lalu itu. Ya, lebih 1889. Bagaimana supaya negara-negara itu tidak berkutik, diutangi sebanyak-banyaknya. Ya. Orang kalau diutangi kan nggak bisa ngomong lagi udah itu. Ya. Nggak bisa berkutik. Mau lunas diutangi lagi. Terus yang diutangi kesenangan. Dia bilang kita mendapat kepercayaan lagi. Oh, itu diutangi biar nggak ngomong kok. Dibungkam mulutnya, dikasih utang itu. Agar pemuda-pemuda tidak menghiraukan program Yahudi untuk mendirikan negara Israel, harus disibukkan atau dinina. Ada boboknya gitu. Yang kasihan itu jadi Ibu Nina loh, bolak-balik dibobok terus tuh sampai habis. Ya. Bagaimana kiat mereka? Ini dalam nomor protokol nomor 11, 12, 13, 14 tuh. Pertama, membikin hiburan sebanyak-banyaknya. Kalau ada desa yang belum ada hiburan, harus dibikin bioskop waktu itu gitu kira-kira. Dibikin hiburan sebanyak-banyaknya. Sekarang bioskop nggak ada, tapi tiap kamar sudah ada bioskop sekarang itu. Ya, yeah. Penari-penari setengah bugil sudah masuk kamar, yang nonton kiai-kiai lah gitu. Ya. Yeah. 24 jam televisi. Hitung yang ngajak ke surga berapa jam. Ya. Atau berapa menit. Ibu-ibu kan sembahyang 5 kali sehari kan Bu ya. Bapak-bapak 5 kali sehari, adzan juga 5 kali. Mana ada TV adzan sampai 5 kali sehari? Hah? Acara-acara yang merusak moral itu justru akan mendapatkan rating yang tinggi. Itu. Jadi rating itu bukan kenyataan, banyak pendengarnya, banyak pemirsanya, bukan. Itu sebuah rekayasa Yahudi punya itu. Saya tahu dari mana? Ibu punya teman namanya Ibu Rai Sita Supit. Kenal Bu? Teman Ibu? Kalau barangkali kurang yakin, silakan cek. Beliau yang mengatakan itu. Jadi kalau nggak salah itu pimpinannya namanya Erik Nielsen apa sahabat. Itu setiap hari Rabu diumumkan mana tayangan yang ratingnya tinggi. Nah, televisi semuanya menunggu ratingnya tinggi mana. Sponsor kalau ratingnya tinggi besok kasih duit lagi. Nah gitu. Tapi kalau ratingnya ambles, udah nggak akan diberi lagi, selesai sudah itu. Nah, yang ratingnya tinggi itu adalah siaran-siaran yang justru merusak moral. Diberi rating yang tinggi. Makanya lihat siaran itu kok berantem terus. Yang itu kemarin Johor Baru ya. Saya kira Johor Baru itu di Malaysia. Ya kan? Kan ada negeri Johor Baru. Di Jakarta berantem. Bawa celurit lagi itu tuh. Itu yang itu diputar bolak-balik itu tuh. Ya. Karena apa? Ratingnya tinggi seperti itu.
Coba orang ngaji di Sunda Kelapa pernah disiarkan, Bu? Nggak masuk rating yang seperti ini. Ya. Apalagi kok yang ceramah orang-orang yang berkualitas. Tapi kalau yang ceramah itu penari ngebor lah, itu mungkin rating tinggi itu. Ya. Makanya Masya Allah dah televisi itu. Pembagian daging korban itu. So, kemarin ikut melihat di Masjid Istiqlal tuh. Itu yang nama TV itu sudah mapan, sudah siap terus. Iya. Yang ditunggu apa? Kalau orang udah gini semua singkutan udah gorong-gorong. Nah itu ya itu makanya berita yang jelek adalah berita yang bagus. The bad news is the news gitu ya. Nah, ada orang pernah cerita pada saya, Bu. Kebetulan dia juru potret, juru kamera itu. Itu kalau nggak ribut itu, ya nggak ribut seperti itu, dia pulang kembali ke studio nggak ada yang dapat disiarkan nanti itu. Makanya dia berani korban. Ambil 5 orang, 20, ayo berantem, krek, shooting. Ya. Coba. Itu akan dapat rating tinggi itu. Lah ini udah rancangannya Yahudi di situ. Hiburan. Makanya sekarang ada TV yang mencari bakat. Ya. Bakat untuk masuk neraka itu. Terus-terusan tuh. Ya. Masya Allah, kadang-kadang kita yang lihat aja malu, tapi yang ngelakoni nggak malu. Iya. Kakinya dibiarkan sampai atas Sidratul Muntaha. Nah, yang seperti itu ratingnya tinggi itu. Nah, Rabu sore diumumkan, Kemis dapat sponsor lagi terus seperti itu. Tapi ngaji yang bagus nggak akan dapat rating. Nah, sudah itu merusak. Yang kedua, untuk mengalihkan perhatian supaya program Yahudi ini nggak akan disentuh orang. Ya, itu hiburan. Yang kedua, perlombaan. Maka tidak mustahil, ya, perlombaan, pertandingan olahraga, bal-balan, ya, itu tidak mustahil ada rancangan Yahudi, rancangan Zionisme, ya, agar dunia itu perhatiannya kepada bola saja itu, mulai dari tingkat kecil RT terus sampai tingkat dunia terus muter, belum lagi yang tingkat nasional. Udah ada PSSI, bikin lagi yang lain, gitu kan? Ya, bikin liga ini, liga itu, sampai tempatnya nggak ada yang lega sama sekali itu. Ya, semuanya itu. Tidak sampai 1 abad, kurang lebih setengah abad dari sejak diputuskan dalam kongres di kota Pal namanya di Swiss, berdirilah negara Israel. Selesai? Belum, sebab wilayahnya sekarang itu belum sesuai dengan yang dicita-citakan. Cita-citanya adalah sampai Turki, sampai ke Mekah, minimal ke Madinah, sampai ke Irak, dan sampai ke Mesir. Jadi bagaimana supaya non-Yahudi itu sibuk dengan diri mereka? Maka termasuk juga dalam kaitan ini adalah bagaimana orang Islam supaya sibuk dengan diri mereka.
sibuk berkelahi. Maka ya, orang-orang Islam juga dibikin untuk sibuk berkelahi dengan dirinya sendiri, biar nggak perhati, lupa dengan program Zionisme. Bagaimana cara untuk menyibukkan orang Islam? Dibikin kesibukan. Caranya, perhatikan, dilontarkan kepada umat Islam isu-isu yang bikin mereka sibuk, isu-isu yang kontroversial. Cuma itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, perhatikan, kalau ada gerakan-gerakan Islam atau faham-faham Islam yang memiliki 4 pola. Ya, perhatikan. Ini saya amati bukan hanya di tanah air tapi di dunia. Polanya itu sama, 4. 1, yang dimunculkan, dilempar kepada umat Islam adalah isu-isu kontroversial. 1, dilemparkan di kantong-kantong atau basis-basis umat Islam. Ya. Yang ketiga, mereka memiliki pendanaan yang kuat. Ini. Yang keempat, mereka aktif untuk mencari anggota baru dengan segala cara, bahkan dengan cara mirip dengan multi level marketing. Kalau ada gerakan yang memiliki 4 pola ini, layak dicurigai bahwa gerakan ini punya benang merah apa benang putih, Bu? Ya, yang sampai kepada gerakan Zionisme. Ya. Ini gerakan-gerakan seperti ini memang sangat dirasakan, tetapi sulit dibuktikan. Nah itu loh, dirasakan sulit. Ya. Pada masa-masa lalu, apa misalnya contoh? 1 masalah kontroversial apa? Memunculkan nabi baru. Ya, itu kan? Ya. Contohnya itu. Dimunculkan di mana? Di kantong-kantong umat Islam. Misalnya di mana? Di Pakistan. Loh. Kan basis umat Islam. Ya. Apa itu misalnya? Gerakan yang namanya Ahmadiyah. Coba. Memunculkan nabi baru namanya Mirza Ghulam Ahmad, dimunculkan di Pakistan. Punya pendanaan yang kuat? Iya. Pendanaannya kuat sekali. Merekrut anggota? Iya. Dalam sistem propagandanya, ya, mubaliknya, kalau boleh disebut mubaliknya gitu. Kalau udah mendapatkan anggota sekian, dia akan mendapatkan motor. Dapat sekian, dapat mobil. Di samping gaji bulanan. Ini tidak ada dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, poro-poro gaji ngasih mobil. Ya. Ini Ahmadiyah ada seperti itu. Muncul. Dimunculkan di mana?
Kalau di Indonesia dimunculkan di mana Indonesia munculnya? Bukan di Timor atau di Papua. Ahmadiyah itu dimunculkan di Indonesia di mana? Di Sumatera Barat, gitu Pak. Aneh banget kan? Iya, di Padang, onde mande lah, ya. Ya. Jadi begitu. Tahu waktu zaman penjajahan, tahu ada anak Sumatera Barat mau belajar di Kairo. Ya. Ini Kairo dibikin ribut supaya orang nggak mau belajar ke sana mungkin. Nah, kemarin waktu Jumatan saya terangkan di sini, ternyata banyak orang tua yang sudah menyesal anaknya tadi program ke Kairo, udah nggak mau ke Kairo, nggak aman. Memang dibikin seperti itu. Dan nanti kalau menurut hadis-hadis itu juga ada upaya-upaya supaya membuat Mekah Madinah itu nggak aman, sehingga orang nggak mau lagi ya pergi haji ke sana. Itu tanda-tanda dekatnya kiamat nanti itu. Ini yang nggak aman baru sekitarnya ini. Ya. Anak mau pergi ke Kairo dulu naik kapal. Kapal berhenti di Bombay. Rupanya sudah ada yang mengintai. Sampai di Bombay langsung dirayu. Nggak usah jauh-jauh kamu ke Kairo. Di India aja bisa belajar bagus. Dengan demikian rayuan-rayuan, akhirnya dia turun dari kapal belajar di India. Waktu itu disebut kalau tidak salah di Lucknow. Lucknow itu bagus. Saya punya kawan-kawan di Lucknow, pimpinan Allahyarham Syekh An-Nadawi, Abdul Hasan Ali An-Nadawi, bagus ahli sunnah wal jamaah. Tapi di situ dirayu lagi, akhirnya pindah ke Lahore, yang sekarang Pakistan. Nah disitulah kemudian dididik dengan akidah Ahmadiyah. Pulang ke Sumatera Barat tahun 23 kalau tidak salah. Itulah mengapa kok di Sumatera Barat. Ya karena Sumatera Barat adalah basis Islam. Jadi perancangannya begitu tuh. Sehingga biar cepat, kalau ditaruh di Manado kan nggak laku-laku gitu kan. Iya. Yang paling laku buburnya aja. Termasuk ibu punya kenalan namanya Samsuriati. Nama aslinya. Tapi kemudian kondang namanya menjadi Lia Aminuddin. Kok bunder gitu. Itu nama aslinya Samsuriati. Ya. Dari Makassar. Loh, Makassar basis umat Islam. Ya. Apa yang dimunculkan? Mengaku. Ya, didampingi malaikat Jibril. Nah, coba itu. Ya. Itu jadi ribut dua itu. Masalah kontroversial dan di basis umat Islam. Yang ketiga punya pendanaan yang kuat. Mencari anggota. Hampir seperti Lia Aminuddin. Minggu lalu kami dapat surat dari Kuala Lumpur, Bu. Ya. Pengirimnya itu ya namanya Ibrahim. Ketika namanya Ibrahim itu enggak heran. Tapi Ibrahim ditambahi lagi dia, Ibrahim alaihi salam. Saya baca suratnya itu kepada Perdana Menteri Malaysia, kepada Sultan Brunei, kepada Presiden SBY, dan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal. Nggak tahu kok diikutkan ini yang empat ini. Apa itu isinya itu? Ibrahim alaihissalam, ya, dia katanya mendapatkan wahyu, gitu kan? Mirip seperti Lia Aminuddin, ya, makanya tadi.
Dan dia pesan hati-hati pemimpin-pemimpin Asia Tenggara bahwa tahun ini akan terjadi kiamat. Oh. Itu kan bikin ribut aja lah, bikin sibuk aja itu. Orang Islam yang mestinya nggak ada perlu ada kerjaan, akhirnya ribut. Yang ada yang percaya ya, ada yang tidak. Wong Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ya. Wong itu apa wong itu? Orang ya. Ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, kapan terjadi kiamat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak bisa menjawab. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Baru kemudian malaikat Jibril bertanya, sekarang kalau nggak tahu kapan, tanda-tandanya saja apa? Nah itu baru. Al-Quran juga mengatakan, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada kamu, kapan terjadi kiamat? Ya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul bima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Katakan, kamu enggak tahu, Nabi enggak tahu, Rasulullah enggak tahu kapan kiamat. Loh kok ujuk-ujuk ada orang belakangan kiamat tahun ini loh. Itu kalau benar itu lebih hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu tadi Bu, skenario-nya itu bikin agar orang Islam itu ribut saja itu aja. Itu aja udah. Nah, termasuk yang bikin ribut terus adalah gerakan-gerakan pelempar bom. Bukan bom beneran ini Bu. Bomnya itu 3 macam, disingkat bom BKS. Bid'ah, kafir, dan syirik. Nah, itu. Orang kalau udah dilempar bom ini udah bid'ah kan, itu udah kacau udah itu. Rasulullah itu tidak pernah mendefinisikan apa yang namanya bid'ah, nggak pernah. Rasulullah hanya mengatakan bid'ah itu menyesatkan gitu ya. Tapi kemudian orang, cuma mungkin mereka nggak sadar bahwa melempar bom seperti itu untuk mengacau orang. Kami amati dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur. Ya. Yang paling pernah saya amati yang bagian barat itu termasuk yang parah itu ya di wilayah Batam. Di timur sampai ke Papua sampai Timika, naik ke Tembagapura. Ya. Tahun 2004 saya ke Papua. Tembagapura itu dingin sekali. Waktu itu subuh-subuh, yang jamaah saya hitung ada 90 orang. Saya pikir ini kok di daerah yang dingin seperti ini, yang jamaah ada 90 orang. Bagus sekali. Meskipun satu soft, karena panjang sekali. Itu hanya itu, apa namanya, masjidnya, Masjid Al-Ihsan namanya di Tembagapura itu. Apa kata pengurus masjid? Pak Ustadz, ini sudah sangat sedikit sekarang itu. Dulu yang sembahyang itu sampai 3 soft. Berarti 3 soft 90 kali 3 270. Loh, kenapa? Sekarang kemana mereka? Mereka nggak mau ke masjid lagi Pak. Mengapa? Katanya, itulah kalau masjid mereka itu dibid'ah-bid'ahkan, dikafir-kafirkan, disirik-sirikkan. Akhirnya daripada mendengar seperti itu, kuping jadi panas, lebih baik sembahyang di kamar masing-masing. Allahu Akbar.
Ini tujuannya itu memecah belah umat seperti itu. Di Batam ada radio di sana, namanya radio Hang FM. Nah, mungkin Hang itu ada Hang Tuah, ada Hang Jebat, ada Hang Jebut. Wong itu Hang Tuah itu nggak pernah ada, itu dongeng aja itu. Makanya ketika pas saya di Sumatera Barat, pas peresmian Bandara Padang, kata orang-orang bukan Bandara Padang Pak, ini Bandara Padang Pariaman. Di Padang nggak ada bandaranya. Kayak orang provinsi Banten, Pak, Jakarta nggak punya bandara, yang punya bandara itu Banten. Silakan aja. Ini namanya apa kok? Bandara Internasional Minangkabau. Ya, ya habis Pak. Biasanya kan nama-nama tokoh, ya. Kenapa nggak pakai tokoh? Bandara Bung Hatta. Bung Hatta bukan orang Padang Pak, orang Bukit Tinggi. Gitu. Iya. Mau tokoh ini enggak? Bukan orang Bukit Tinggi, itu orang Padang. Oh, itu. Jadi yang bisa mencakup seluruhnya kan yang Minangkabau. Waktu itu saya usulkan bandara ganti aja namanya, jadi Bandara Siti Nurbaya. Kan bagus itu kan. Loh Pak, Siti Nurbaya itu nggak pernah ada. Ya Hang Nadim juga nggak pernah ada itu. Masa bandara Minangkabau nanti ada bandara Sunda itu, bandara Jawa itu. Ya, Bandara Siti Nurbaya itu kan cakep. Nah, ini Hang FM. Wah, kerjanya gitu. Ternyata diselidiki itu radio ada yang membiayai. Yang biayai itu tinggal di Singapura. Nah, ada pengajian. Ya. Pengajiannya ramai sekali. Karena apa? Yang ngaji dikasih transport dan dikasih makan. Bapak dikasih transport enggak, Pak? Alhamdulillah. Udah banyak duitnya, ngapain dikasih transport itu? Ya Bu ya? Ibu dikasih makan enggak Bu? Alhamdulillah udah bisa makan sendiri. Yang ini dikasih makan. Apa yang diajarkan antara lain? Yang namanya malaikat itu adalah tidak pernah ada dalam pengajian itu. Malaikat itu adalah kecenderungan manusia untuk berbuat baik, itu namanya malaikat. Kalau kecenderungan untuk berbuat yang jahat, itu namanya setan. Jadi malaikat dan setan nggak ada menurut pengajian itu. Makanya saya dapat cerita kepala pengajiannya itu dipanggil oleh MUI, ketua pengajian. Coba Anda baca ini surah Fatir, ya. Surah Fatir itu awalnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat-malaikat itu memiliki sayap 2, 3 dan 4. Jadi menurut Al-Quran malaikat itu ada. Dalam bentuk aslinya punya sayap, ada yang sayapnya 2, ya, ada yang ya masna wa sulasa, ada yang 3, ya, nggak tahu apa di belakang 1 sebagai. Ada yang 4, wah kalau 4 tuh terbangnya lebih cepat itu. Baca silakan, kata orang-orang MUI di sana. Itu baca Quran tuh nggak bisa. Coba pimpinan pengajian. Nah ini, ditanya lagi akhirnya, kamu kok duitnya banyak banget, bikin pengajian, dikasih transport, dikasih makan. Dari mana duit itu? Pak, ada yang menyponsori. No, coba itu.
Ini perhatikan. Kalau ada 4 pola tadi, saya perhatikan 4 pola. Pertama yang dimunculkan masalah-masalah kontroversial. Yang kedua dimunculkan di tempat-tempat basis umat Islam. Yang ketiga punya pendanaan yang kuat. Itu Ahmadiyah itu. Itu saya pernah ikut seminar, kejebak saya itu masuk seminar situ. Itu foto-foto saya termasuk poster-posternya itu mau diambil oleh anak-anak nggak boleh. Ternyata kemudian oleh panitia itu dikirim ke Inggris. Nah, bukti kami telah menyelenggarakan seperti itu, duit datang seperti itu ke Inggris. Itu dari Inggris itu. Memang Inggris yang nyidam, yang hamil, yang melahirkan Ahmadiyah, melahirkan Nabi baru itu. Nah, maka termasuk bomnya itu saya katakan tadi 3. Bid'ah, syirik, kafir, syirik, BKS. Hati-hati. Dalam hadis Nabi, beliau mengatakan, siapa yang menuduh atau memanggil saudaranya sesama muslim sebagai orang kafir, menuduh kafir, maka salah satunya akan benar-benar menjadi kafir. Artinya apa? Kalau yang dituduh tidak kafir, yang menuduh yang menjadi kafir. Berbahaya. Makanya kita jangan mudah-mudah menuduh orang di kafir. Makanya metode ahli sunnah wal jamaah tidak menyuduh orang, berbahaya itu. Tapi paling-paling menyebutkan perbuatan. Misalnya orang yang menyembah patung atau siapa saja yang menyembah patung gak menyebut orangnya, maka dia adalah kafir. Nah, gitu kan? Apa? Khawatir kalau kamu kafir. Kalau yang dituduh enggak kafir, yang menuduh jadi kafir. Berat sekali. Nah, demikian pula kalau boleh dikiaskan, kalau orang menuduh yang lain syirik, syirik sama dengan kafir ya. Bid'ah. Maka kalau yang dituduh bukan pelaku bid'ah, yang menuduh adalah pelaku bid'ah. Dan kalau boleh juga dikiaskan, dialogkan di sini. Orang yang menuduh orang lain sesama muslim sebagai pembohong, nah ini, kalau yang dituduh tidak bohong, yang menuduh yang bohong. Hati-hati, jangan mudah menuduh orang itu. Ya, gara-gara dia nggak setuju, dibilang itu bid'ah, bid'ah masuk neraka. Gara-gara dia nggak tahu saja. Pernah karena saya Jumatan di kedutaan Malaysia, pernah gitu. Saya bawa tamu. Ternyata tamu itu ngomel akhirnya. Itu bukan perbuatan Nabi, itu bikinan oknum-oknum ulama. Apa itu? Yaitu berdoa dengan mengangkat tangan tadi itu. Akhirnya saya diam saja. Besok saya tulis hadis-hadisnya. Doa mengangkat tangan, doa mengusap wajah, ya, doa bersama, ya. Saya tulis semuanya, sasarkan dia. Dibaca baru. Terima kasih wahai Ali. Kapokmu kapan? Jangan mudah menuduh orang kalau nggak tahu. Itu. Gara-gara nggak tahu, kadang-kadang karena nggak tahu bilang ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Dikejar. Ya. Apa yang namanya bid'ah? Kalau dia mengatakan, oh ini kan mulutan nggak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, berarti mulutan itu bid'ah karena nggak dikerjakan oleh Rasulullah. Kalau yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah itu namanya bid'ah, saya katakan sholat tahiyatul masjid bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Umroh Ramadan bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah umroh pada Ramadan. Tolong ibu-ibu jangan ngantuk bu ya. Ya. Sebab di Istiqlal itu ada orang, saya bicara begini, saya bilang,
Kalau yang namanya bid'ah adalah ibadah yang tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah, maka sholat tahiyatul masjid itu adalah bid'ah. Rupanya ada ibu yang ngantuk, dengarnya separuh belakangan doang. Begitu sampai di rumah dia nelpon saya, Pak Ustadz, ya Bu, saya jemaah pengajian tadi di Istiqlal, saya baca buku kok lain dengan keterangan Pak Ustadz tadi. Apa Bu? Pak Ustadz tadi bilang katanya sholat tahiyatul masjid itu bid'ah. Saya baca kok sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan sekali dan disunahkan. Coba saya harus jawab gimana coba itu? Ibu mungkin budek. Kira-kira kan yang paling tepat seperti itu kan? Kenapa budek? Yang ngantuk tadi itu. Kalau ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah disebut bid'ah, ya kan? Maka sholat tahiyatul masjid adalah bid'ah. Mengumandangkan azan dengan suara keras bid'ah. Rasulullah nggak pernah mengumandangkan azan. Umrah pada bulan Ramadan juga bid'ah. Kita membayar zakat fitri dengan beras juga bid'ah. Karena Rasulullah nggak pernah mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri apa? Zakat fitrah, Bu? Loh, coba. Sudah salah, ikut-ikut salah. Kalau ikut Rasulullah, itu zakat fitri. Oh, bunder. Jawabannya koknya besar sekali itu. Zakat fitri. Fitri itu artinya makan, gitu. Rasulullah mengatakan zakatul fitri tu'matun lil masakin wa tuhratun lis shaim. Zakat fitri adalah makanan untuk orang-orang miskin dan penyuci bagi orang yang berpuasa. Makanan. Makanya ada juga hadis al-fitru yauma yuftirun nas. Disebut hari raya fitri karena orang-orang pada makan. Karena pada hari raya fitri haram hukumnya kita ya, jadi fitri itu artinya makan. Ibu-ibu ada yang namanya fitri enggak? Ya, hati-hati Pak. Jangan memberi nama anak dengan fitri. Nanti makan terus. Ya. Di Rasulullah nggak pernah zakat fitri dengan beras. Kita pakai apa, Bu? Ada yang pakai belimbing. Itu orang Sawangan tuh pengajarannya belimbing itu. Nah, itu bid'ah itu. Ya. Makanya yang namanya bid'ah dalam ibadah, ya, ini yang benar, insyaallah, adalah ibadah yang tidak ada dalilnya dalam agama. Itu baru bid'ah. Muludan bagaimana, Pak? Muludan itu sebenarnya tidak masuk dalam kategori ibadah. Itu masuk wilayah muamalah. Ada pembukaan, ya, pembukaan kemudian Indonesia Raya kadang-kadang itu kan. Masa itu ibadah ya? Cuma di dalamnya terkadang ada ya pekerjaan-pekerjaan yang ibadah. Apa? Membaca Al-Quran. Ada dalilnya ya? Ada banget. Membaca selawat. Ada dalilnya? Ya ada. Sallu alaihi wasallimu taslima. Menerangkan Islam kepada masyarakat. Ada dalilnya? Ada banget. Balighu anni walau ayat. Ditutup dengan doa. Berdoa ada dananya? Ada. La yajtami malaun. Tidak ada berkumpul sekelompok manusia. Fayat ubaduhum. Yang satu berdoa dan yang lain mengamini. Illa ajabahumullah. Kecuali akan diijabai oleh Allah, dikabulkan. Hadis sahih riwayat Imam Al-Hakim. Coba. Jadi jangan lihat namanya mauludan. Memang Nabi nggak pernah mengadakan mauludan. Tapi apa isinya? Baca Al-Quran, baca selawat. Rawi itu selawat isinya. Baca apa lagi? Ya, penerangan agama,
Doa semuanya ada dalilnya. Ya. Sebab kalau dilihat namanya ibu-ibu dan bapak-bapak, bisa aja kita menemukan hal-hal yang mestinya halal, kalau namanya haram menjadi haram itu. Contohnya apa? Hot dog. Ibu pernah makan hot dog ya? Pernah nggak, Bu? Kok banyak yang nggak pernah rupanya itu? Iya. Yeah. Hot dog itu artinya anjing panas. Halal atau haram? Ya haram. Tapi itu nama. Barangnya apa? Terigu, sosis, isinya ayam disembelih dengan cara Islam. Cabe, nggak mencuri cabenya. Sudah halal. Tapi meskipun namanya itu korma itu, kalau bahannya babi ya haram. Ya kan? Maka jangan terkecoh dengan nama. Di Jawa Tengah itu ada makanan yang namanya rondo royal. Ya. Rondo itu janda, royal itu bertingkah. Ini senangnya bapak-bapak ini. Halal atau haram? Ya haram rondo royal. Janda bertingkah. Ternyata yang namanya rondo royal itu adalah tape goreng. Oh lagi. Tapi banyak apa? Orang Tegal bilang budin. Digoreng, minyaknya tidak tercampur yang haram, ya sudah halal. Ya. Maka kita jangan terkecoh dengan nama. Ya. Wong yang namanya tahiyatul masjid itu juga nggak pernah ada pada masa Rasulullah itu. Rasulullah nggak pernah menamai sholat tahiyatul masjid. Beliau hanya bersabda, siapa yang masuk masjid jangan duduk kecuali ya atau sebelum sembahyang 2 rakaat. Itu saja udah. Namanya tahiyatul masjid di mana? Dari para ulama. Sekarang aja ada puasa yang belum dikasih nama oleh Rasulullah. Puasa Ramadan, oke. Ada namanya Ramadan. Puasa hari-hari putih, Ayyamul Bid, oke. Puasa Syawal ada, puasa Senin ada, namanya sudah. Puasa Kemis ada. Makanya kalau bulan Syawal enggak makan pagi hari dibilang lagi ngapain enggak makan? Nyawal. Senin kamu enggak makan kenapa? Nyenen. Ya kan? Kemis. Coba. Ini ada puasa yang belum dikasih nama sampai sekarang. Silakan Pak kalau mau kasih nama. Rasulullah pagi-pagi tanya kepada Siti Aisyah. Aisyah punya sarapan apa pagi ini? Ya Rasulullah nggak punya apa-apa. Ibu-ibu sudah sate tadi malam saya tahu itu. Ya, paling enggak ingin. Ya. Apa kata Rasulullah? Kalau gitu saya puasa hari ini. Puasa apa itu Pak? Puasa tidak ada sarapan. Itu. Jadi nanti kalau nggak ada sarapan puasa. Namanya puasa? Puasa tidak ada sarapan. Jadi kita jangan terkecoh dengan nama ya. Ya. Wong orang Papua sana Pak, yang namanya tahlilan di sini, baca surah Yasin, baca la ilallah, baca selawat. Di Papua itu namanya apa? Di sana kalau namanya tahlilan itu adalah bakar kemenyan. Nanti malam Ustaz bakar kemenyan toh? Nah, gitu kan. Bahasa mereka kan ada toh-tohnya gitu. Ya. Isinya apa? Ya baca surah Yasin. Sebutannya bakar kemenyan itu. Karena mungkin dulu yang bawa ketika menerima tamu supaya rumahnya enggak pengap, dia bakar kemenyan Arab yang harum gitu kan. Ya. Nah, maka kemudian setiap ada acara itu ada acara apa? Bakar kemenyan. Akhirnya tahlilan disebut bakar kemenyan. Nah gitu. Jadi orang Papua enggak pernah tahlilan tapi bakar kemenyan. Nah gitu. Nah, sekalian ibu-ibu, saya menyebut Papua ya. Ini
alhamdulillah saya terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berinfak untuk dakwah di Papua dan berikan beasiswa terus berjalan terus, dan telah disepakati insyaallah pada bulan Juli akan menambah lagi dai 2 orang lagi. Ya, sekarang ada 2 di Kaimana dan 2 mahasiswa di pesantren kami. Nanti akan tambah lagi 2 di Fakfak dan menarik juga 2 mahasiswa dari sana untuk belajar di Jakarta 2 orang. Jadi nanti sekarang 4 berarti nanti akan 8 orang insyaallah. Dan mungkin dan insyaallah minggu depan mungkin kalau jadi hari Kamis pagi kami akan ke Kaimana juga mohon doa, insyaallah akan membeli tanah untuk kawin lagi. Siapa bilang? Tanahnya ada 2 hektar, harganya 150 juta, dan insyaallah akan didirikan pesantren di situ. Mohon doa restu ya. Karena di Kaimana itu sampai sekarang itu madrasah ibtidaiyah aja nggak ada. Jadi ya di Fakfak itu, ini gambaran singkat ya. Ada masjid itu sampai dikunci, nggak ada yang sholat berjamaah. Karena apa? Nggak ada imamnya. Gitu. Sudah, nggak usah jauh-jauh lah itu. Makanya mungkin minggu depan itu laporan bulanan, 3 bulan sekali akan kami kirim ke sini. Ya, mudah-mudahan berlanjut terus ya. Kita infak insyaallah ya. Kami tidak bisa sampai jam 9 Bu ya, karena jadwalnya jam 9 itu kami harus ceramah di Tanjung Variuk sana Bu ya. Ya. Maka kami cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ya. Wallahul muwaffiq. Doa bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wastajib du'ana bisirri hadzal majlis wa bisirri hadhihi tilawah bisir hadhil adhkar wa bisirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sekian wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi